Nah, kalau tadi di bubble shot itu kan harus punya pasangan karena swap tadi ya istilahnya ya. Tetapi kalau di insert shot ini tidak selalu atau tidak wajib berpasangan karena insertion shot ini langsung membaca seluruh data. Nah, jadi nih, loh, ini. Jadi elemen-elemen dalam suatu kumpulan, nah ini dibaca semua. Jadi ringkasnya atau gampangnya, insertion shot itu membaca langsung seluruh data. Beda ya, bisa jadi ditemukan lagi kebedaannya. Tadi kalau di bubble itu datanya mana yang paling kecil, dia tengok kanan, tengok kiri, mana yang paling kecil, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Tetapi perbedaannya kalau di insert ini seluruh data itu dibaca dulu. Baru ketemu yang mana paling kecil. Ingat ya, di insertion shot itu tidak ada swap. Nggak ada pertukaran tempat seperti bubble tadi. Nanti insertion shot itu langsung menuju ke posisinya masing-masing. Nah, bedanya di sini. Ada itu nanti di soal ujian UAS, konsep dasar bubble, konsep dasar insert, insertion shot, terus perbedaan insertion dengan bubble, dengan nanti ketiga selection shot, nah itu ada di soal UAS. Jadi itulah ya fungsinya Anda menguasai konsep. Jadi itu, insertion shot tidak selama bubble shot. Justru dengan adanya insert shot, itu proses sorting jadi prosesnya bisa lebih mudah, tidak serumit bubble tadi. Ya wajar saja ya karena bubble shot itu memang metode pengurutan yang pertama kali ditemukan. Pertama banget ditemukan itu bubble. Nah kemudian dari bubble itu ketemu banyak kelemahan, ketemu banyak kelebihan. Terus misalkan ada beberapa studi kasus itu yang tidak mampu diselesaikan oleh bubble shot. Nah makanya muncullah metode insert. Nah biasanya kalau teknologi itu gitu ya, di mana teknologi yang sebelumnya itu lebih banyak kelemahan atau teknologi sebelumnya itu tidak mampu mengerjakan sesuatu, maka akan ada teknologi baru atau teknologi pengembangan. Nah itu biasa memang seringkali terjadi. Nah kembali ke sini ke insertion shot. Saya riset, nah ini sudah tak kasih gambarnya ini. Proses algoritma insertion shot. Insertion shot itu sangat berbeda dengan bubble sekali lagi. Konsepnya iki. Nah, di gambar iki konsepnya. Nah, ini kebetulan kemarin ketemu gambar dari sini saya. Jadi ini bisa digunakan untuk latihan. Oke, misal ini ya, kita analisis satu persatu seperti tadi. Misal data tuh udah nampak seperti ini. Ini data awal. Sekarang di ini dulu. Yang tentang bubble sudah dipahami ya, dipegang dulu. Sekarang belajar yang insert, biar otak Anda nggak tercampur-campur. Data yang sudah ada ini, set seperti ini. Nah, terbaca di sini angka 9. Gitu ya. Di sini angka 7. Angka 7 ini langsung pindah. Kebetulan ini 9 dan 7 pindahnya cuma 2. Mirip bubble. Tapi sudah ini angka 6 nih. Tuh. Angka 6 langsung pindah ke ujung. Depannya angka 7. Ini kan ada 2. Jadi tidak harus seperti bubble. Kalau bubble kan kayak gini nih. 9 dan 7 ini. Dimana dia berpasangan langsung pindah. Tapi kalau in shot nggak harus 2. Jadi kayak gini tuh. Langsung triple, langsung 3. Bisa langsung pindah. Straight. Nah bedanya di situ. Kemudian ini 5 tuh. Di sini sudah ada angka-angka seperti ini nih. Di sini ada angka 5. Nah, angka 5 ini bisa langsung pindah ke depan tanpa melewati step by step seperti itu. Terus nggak urut nggak apa-apa. Terus ini. Nah, misal 5, 6, 7, 9 ini sudah jadi, sudah mapan, tinggal 15 dan 16. Ternyata di sini ada angka 10. Ini udah 10 ini langsung pindah ke sini. Set. Nah, gitu. Nggak perlu swap.
Sehingga setelah hasil akhirnya seperti itu. Jadi gitu ya, lebih simple insertion itu. Tapi perlu kamu pegang juga. Simpelnya insertion, simpelnya metode ini, ya tentu karena adanya evaluasi terhadap bubble. Metode insert yang simpel ini tidak akan ditemukan tanpa kita melalui pemahaman bubble dulu. Jadi gitu ya, pemahaman apapun itu emang harus step by step. Sehingga nanti untuk codingnya insert ini pun juga jauh lebih simpel ketimbang bubble. Tuh, jauh lebih simpel ketimbang nih contohnya tuh. Nah, bisa langsung pindah ke sini. Di sini nggak ada perpindahan ini. Tuh, 15, 16 ini nggak ada perpindahan. Karena cuma ngecek aja. Nih, yang warna abu ini cuma ngecek aja. Tuh, cuma ngecek 15, 16, oke, sudah. Sudah oke itu maksudnya 15 ke kanan, sudah lebih. 15 ke kiri, sudah oke. Setelah ngecek 15, dia ngecek 16. 16 ngecek ke kanan, ngecek ke kiri. Oh, ternyata 16 ngecek ke kanan ditemukan angka 5. Jadi 5 langsung pindah, set. Pindah ke sini. Gitu. Setelah cek angka 5, cek angka 10. Nah, tengok kanan, tengok kiri juga. 11 di sini, nah dia langsung pindah, set. Karena ketemu angka 10 menemukan ada lebih kecil dari dia, yaitu 9. Jadi dia langsung mepet ke 9 sini. Terus cek angka 11. Pindah ke sini. Setelah semua dicek, nah jadi urutannya seperti jadi ngeceknya dari depan ke belakang. Itu insert. Beda tadi bubble, ngeceknya ke kanan dan kirinya. Yang dibaca cuma dua bubble itu. Dirinya sendiri dan pasangannya. Tapi kalau insert itu yang dibaca seluruh dan bubble punya kelemahan. Insert juga punya kelemahan. Coba lu perhatikan gambar ini. Di mana dia membaca seluruh data. Berarti apa? Berarti nanti komputer pun harus membaca seluruh data dulu. Baru mengurutkan. Nah, membaca seluruh data itu butuh waktu, butuh sumber daya, butuh power. Kalau bubble tadi tidak perlu semuanya dibaca dulu, dia cuma membaca dua, dua, dua gitu aja kan ya. Memang kelemahannya bubble adalah waktu. Kemudian karena kelemahan bubble itu dikembangkan ke insert, di mana oke lah nggak usah lah baca data itu dua-dua mulu gitu misal. Kelamaan, masa baca data dua-dua terus kelamaan. Ya udah kita baca aja data itu langsung utuh. Nah, sewat gini langsung. Ya cepat. Membaca data yang segitu banyak ini cepat. Tetapi butuh sumber daya lebih baik. Komputer-komputer sebelum gak iso anggo insertion sort. Itu kelemahannya. Kelebihannya insertion berarti waktu untuk memproses itu lebih gitu ya. Makanya insertion sort ini bisa dilakukan oleh komputer-komputer yang dengan spek lebih tinggi. Ya karena ini membaca data itu lama loh. Jadi kita mah sekali lagi, kita sebagai user mah enak aja itu pakai komputer. Kita suruh apa, komputer ngelakuin apa. Tapi prosesnya di dalam komputer itu kan juga nggak gampang. Baca data tuh, seret, semua data dibaca dulu. Setelah seluruh data dibaca dulu, ketemu. Ujung-ujungnya data kembali ke nomor satu lagi, data awal. Perlu nggak nih ditukar data awal? Gitu. Baru ke cek nomor, gitu ya. Plus minusnya, insertion. Gitu. Jadi sebenarnya teori-teori kayak gini gue sebenarnya ujiannya gue isi sebenarnya ya. Jadi Anda bisa mengeluarkan wawasan Anda itu seperti apa. Atau ujung-ujungnya juga sama. Dalam artian misal asal pemahamannya sama ya, kadang tiap orang punya tulisan yang berbeda. Udah itu aja. Oke, ini proses tentang insertion. Di bawah ini juga saya sediakan ini tuh konsep dasar, langkah-langkah. Ini langkah-langkah ini tadi ya yang kita jelasin ini. Dia langsung geser, dia langsung geser. Ini dari sini nggak perlu kelap klip, dek ini nggak perlu. Dari sini langsung seret, geser ke sini. Kalau udah nggak ada yang perlu digeser ya udah berarti tujuan telah tercapai. Di bawah ini juga ada contoh kasus. Tetap pakai array ya. Karena kalau nggak ada array nanti gimana kita bisa membentuk deret bilangan seperti itu. Integer nggak bisa. Integer ya cuma satu bilangan aja.
Dalam beberapa bilangan atau beberapa string ya harus kompleksitas, dan ini kelebihan dan kekurangan. Sudah disampaikan di diktat nanti yang juga akan dibagikan. Seperti ini konsep algoritma insertion sort. Oke, sekarang silakan saya stop share dulu. Silakan Anda bisa mempersiapkan apa gym masing-masing bisa di. Oke, semoga sudah muncul di tempat Anda masing-masing. Apa lagi? NetBeans ya. Oke, coba kita new package. Java and Java application. Misal di sini latihan insert sort. Sama seperti tadi ya, elemen-elemen yang kita butuhkan tuh persis seperti bubble sort, tapi insert sort ini malah lebih simple, lebih singkat. Package, guys, saya tulis di sini. Kamu tulis di sini di bawah package boleh. Kamu tulis di sini juga boleh. Import dulu ya. Import saya butuh utility scanner di Java dot utilnya dot scanner. Belum tuh. Oh, S-nya kecil, S-nya besar harusnya. Scanner. Nah, titik. Oh, siapin dulu. Oke, silakan disiapkan dulu untuk importnya. Kita cuma butuh satu aja, Java, util sama scanner. Oke, silakan siapin dulu. Baik, kembali ke sini. Setelah impor sudah selesai, kemudian saya nulis di sini ya, di tujuh seperti biasa. Kita tulis di sini. Untuk variabel kita deskripsikan sambil jalan ya. Nanti variabel apa saja yang dibutuhkan kita sambil deskripsikan sambil jalan. Kalau deskripsi variabel itu juga bisa di atas, dari tengah, juga bisa di bawah, tergantung kebutuhan. Misal di sini dan gak lali, biasanya sering lupa ini, kita pakai scanner in dulu. Scanner in, di mana scanner in ini saya jadikan new scanner. Jadi kita tidak membutuhkan banyak variabel ya. New scanner, benar. New scanner baru di sistem kita pakai yang dot in karena kita akan memasukkan variabel. Scanner dot in, sistem dot in, oke sudah. Titik koma, kemudian saya kasih teks dulu ya di sini biar nanti sistem dot in-nya. Nah ini sistem dot in-nya nanti kita pakai sistem dot in kan bukan sistem dot out untuk cetak atau untuk menampilkan sesuatu. Kemudian misal di sini berapa datanya, berapa angka, ya kayak tadi ya yang sudah kita pakai kata-kata ini di bubble. Oke, sampai sini dulu, wes silahkan diketik dulu. Ya kan, sampai sini. Print dulu. Sudah, sampun? Oke, nah di sini saya kasih Anda hal baru. Selama ini kan kita mendeskripsikan variabel itu di depan ya, di atas. Terus baru kita pelajari satu persatu dia next in atau dia
nanti jadi new scanner dan seterusnya. Sekarang saya perkenalkan Anda dengan cara baru, yaitu mendeskripsikan variabel tapi langsung kita jadikan next in. Contohnya ini, integer misalnya saya pakai n besar. Nah, contoh aja ya, Anda pakai namanya ini juga tidak apa-apa. Nah, di sini langsung jadikan in ke next integer. Nah, gini, udah titik. Jadi, kemarin-kemarin atau tadi pagi kan kita bikinnya integer A, B, C, D dulu gitu ya. Baru ke bawahnya scanner dot ini jadi next in gitu. Nah, sekarang saya kasih Anda hal baru ini sambil dicoba. Variabelnya kita deskripsikan di sini. Jadi n besar ini sebagai integer, tetapi dia kita paksa untuk langsung ke next in. Next in kemana? Next in ke sini. Nah, seperti kita tahu bahwa next in itu kan ini variabel inputan ini jadi apa? Kan monoton next in itu. Inputan ini kan nanti scanner, kemudian user input angka ke sini, dia jadi variabel apa? Berarti langsung jadi variabel n. Karena next in-nya ke n besar. Itu. Coba silakan dicoba dulu. Sudah sampun? Oke. N besar ini sudah kita pakai untuk nanti variabel berapa angka yang didapatkan. Saya tambahkan di sini, mumpung di sini kita lagi mendeskripsikan variabel. Di sini saya tambahkan variabel masih pakai integer aja. Misalnya saya kasih nama data. Nah, ini nanti yang jadi array ya, yang jadi array. Kalau Anda mendeskripsikan variabel cuma begini saja, ya ini hanya variabel seperti yang kita lakukan biasanya. Sekarang variabel ini juga langsung saya paksa biar dia langsung ke next in new integer n. Nah, gini. Nah, saya jelaskan dulu. Penjelasannya gini, yang menjadi batas, karena kan nanti user menginputkan berapa angka atau berapa perulangan itu ya, itu nanti menjadi n. Tetapi bagaimanapun ingat, kita bekerja dengan array hari ini, jadi n itu harus dipaksa jadi array. Tapi gak iso langsung, makanya perlu ini dulu. Biar data ini nanti bisa membaca n yang sebagai array. Makanya n ini kita turun siku biar jadi array. Coba silakan dulu, coba dulu. Oke, coba tambahin lagi materinya. Diyakinkan ini ya, eh ini angka kamu di baris ini itu gak ono merah ya. Coba cek dulu, jangan sampai ada merahnya. Karena kalau di sini ada merahnya, enggak mesti error toh codingnya. Oke, setelah ini lanjut. Kita tadi udah memaksa n agar jadi array. Seperti tadi kita pun juga membutuhkan perulangan. Wis,
Biar gampang, saya pakai for saja. Misal kamu mau pakai do while do, terserah, boleh ya. Tapi contohnya saya pakai for saja. Di mana for saya pakainya integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari apa iki mau n ini, di mana kemudian i plus plus. Perhatikan di sini. Biasanya kita kan hanya menulis i sama dengan 0 dan seterusnya ini ya. Tapi karena i tadi belum kita jadikan variabel di atas, maka integernya di sini. Maksudnya mendeklarasikan bahwa i adalah integer. Jadi kayak gini tuh bisa. Nggak wajib kamu mendeklarasikan variabel di atas banget, enggak. Tapi kalau di atas banget kesenanganmu kayak gitu ya enggak apa-apa. Makanya ini di sini deklarasi, di sini deklarasi, di sini juga i dideklarasikan. Itu oke, nggak apa-apa. Boleh aja ya. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu for-nya. Saya buka kurung di sini karena for kan loh, karena for kan butuh buka kurung ya. Saya ketik dulu formulanya for di dalam kurung ini. Oke, apa yang diulang? Di mana tadi kita sudah punya beberapa aset. Pertama, di sini saya mau mengulang integer k. Integer k maksudnya k-nya ini variabel, integer adalah tipe data. Sama ya. Jadi kita di sini mendeskripsikan variabel tapi tidak di masing-masing garis. Tidak apa-apa. Kita coba aja. Misalkan di sini k adalah sebagai data. Datanya siapa? Ya mesti datanya i. Kenapa data? Loh, karena ini. Loh. Ini nggak bisa. Misalnya kita langsung panggil n di sini nggak bisa. Karena kalau kita panggil n di sini, nah nanti akan jumbo. Jumbo itu diprosesnya double-double. Makanya di sini kita convert dulu data sebagai integer n juga. Tapi nggak bisa langsung dipanggil. Baru dijembatani dengan, nah makanya di sini kita jembatani dengan data. Datanya siapa? Datanya si i. Karena perulangannya adalah si i. Oke, coba dulu silahkan sampai sini. Udah, ini tinggal saya tambahkan untuk outputnya ya. Jadi pakai sistem dot out dot println. Nah, sebagai outputnya aja. Misal di sini saya kasih teks data angka angka ke, nah misal gini sama dengan berarti di sini yang kita panggil adalah i. Jadi plus plus i plus satu. Kenapa i plus satu? Biar nanti berulang terus menerus. Kalau i saja yang kamu panggil nanti angka ke satu tok sih muncul. Angka ke satu, angka ke satu, angka ke satu, angka ke satu begitu terus. Padahal kan kita maunya angka ke satu, angka kedua, angka ketiga gitu ya. Makanya di sini kita tulisnya i plus satu. Berarti bentar. Kalau i plus satu saya taruh sini, jadinya di sini kok tumpuk biasanya. Ya udah enggak apa-apa. Nanti gampang kita rapikan. Oke, coba dulu sampai sini.
Oke, kembali ke sini. Ini ya tadi system.out. Ini untuk output nanti akan kita keluarkan. Dan ingat disertai dengan ini ya data I-nya. Jadi kalau ini nggak kamu masukkan data I, dia nggak bisa output. Wes, terus kita ke proses insert dan sort. Nah, ini prosesnya di sini. Jadi ini tadi adalah proses input gitu ya, menginput data. Dan sekarang proses insertion sort. Sama, masih pakai for untuk menampilkan. Berarti ini nanti integer itu si I tadi ya. Saya tulis integer I soalnya di atas kan tidak terdokumentasikan. Belum kita panggil I sama dengan 1, di mana I kurang dari N. Nah, data length atau kita sebut tadi N besar. Dan I. Oke, coba dulu sampai sini. Ini belum masuk formulanya for. Nah, ini aja dulu. Oh, pakai apa? Oke, kita lanjut. Ini for-nya sudah kita berikan. Nah, kemudian kita berikan formula untuk for-nya. Buka kurung di sini. Nah, for-nya apa? Yang diulang untuk proses insertion sort berarti adalah K tadi ya, yang di atas ini. Nah, ini. Kenapa saya panggil K? Soalnya K itu ya ini, data satu yang sudah di array. Jadi yang saya panggil K sama dengan data I. Nah, ini ya. Jadi sini make kopasi kita. Di copy, pastekan, biar jadi. Kemudian biasanya ikan pasangannya J. Saya taruh aja di sini J. Di mana J? Terus gak usah susah-susah, langsung tak pada no ambek I. Kemudian bedanya, kalau bubble tadi hanya kanan kiri, jadi plus minusnya atau kurang dari dan lebih darinya itu hanya di kanan kirinya saja. Sekarang proses insertion sort itu karena seluruhnya data itu harus kita bandingkan, makanya tak tambahi while di sini. Jadi while-nya di sini menambahi fungsinya for, di mana saat J lebih dari 0 dan berarti logikanya N, saat datanya J kurang dari 1 maka lebih besar dari K. Nah, ini sambil dipahami dengan variabel-variabel yang udah kita deskripsikan di atas tadi. Caranya gini, while itu kan di mana? Di mana saat J lebih dari 0 dan J kurang dari 1. J kurang dari 1 kan berarti data atau angka di sebelahnya dia. Dan lebih dari K. Ini dan. Logika dan. Masih ingat ya? Dan logika dan ada logika or dan seterusnya. Kemudian di while ini setelah terjadi itu maka saat data J sama dengan data I. J kurang, bukan I ya, tapi J kurang 1.
baru kita ingat kenapa J dan J kurang satu. Ingat kenapa J dan J kurang satu. Sama seperti di bubble tadi. Sama seperti di bubble tadi di mana kita menggunakan lebih dari dan kurang dari di sebelah kirinya. Makanya kita berikan J min 1. Kalau di bubble tadi kan kita pakainya I min 1. Oke, kemudian J. Nah, J kecil. Ini J dan seterusnya. Gitu. Oke, dicoba dulu. Silakan diketik dari sini. Nah, ada perintah while di dalam for. Oke, silakan dicoba dulu. Sudah sambung? Lanjut ke selanjutnya. Berarti di sini buka kurung, di sini tutup kurungnya. Wes ya. Ini tutup, ini berarti areanya formulanya for. Di luar ini, wes saya enter satu kali di sini, saya panggil data J. Di mana data J adalah K. Kita paksa aja dulu. Ya, J ikut-ikutan jadi K. Lain. Karena K-nya tadi kan I. Masih ingat ya, matrik itu kan ada baris dan kolom. Barisnya sudah terdeteksi, tapi kolomnya kan bentuknya dideskripsikan. Wes setelah ini, iki area for sampai ini, berarti ini di luar areanya for. Nah, berarti di sini, di belakang tanda kurung ini, baru saya berikan hasil pengurut. Hasil pengurutannya tinggal sistem dot out aja. Sistem dot out, kemudian perinden, ya. Sistem dot out dot sistem dot out dot print. Buka kurung. Nah, ada yang keliru, ada yang kurang nih berarti. Karena harusnya ini sistem ini harusnya muncul dia. Sistem dot lu kena logger dot out. Oke, coba sambil Anda ketik dulu nih. Ingat ya, di sini buka kurung di sini, tutup kurung di sini. Nah, ini karena bagian dari for ini. Nah, wis, sambil saya coba ngetik ini, kalau nggak keliru.
Di bawah for tadi, di hasil pengurutan, itu codingnya seperti ini ya. Kita hanya memunculkan data urut, kemudian for-nya tetap diulangi dengan for karena data urutnya biar berulang-ulang. Kalau nggak pakai for, nanti data urutnya cuma satu aja yang nongol. Jadi tinggal memanggil data i. Oke, sambil ditempatkan dicoba. Ini di tempat saya koyoknya ono sing keliru nulis atau saya kurang karakter ini. Nah ini. Saya ono merah ini. Nah, wes, sambil Anda nggak nulis, sampai saya identifikasi dulu codingku yang salah nanti. Jika di running, oke, jika di running hasilnya seperti ini, gambaran hasilnya. Nah, nih, run, seret, 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 seret. Tuh, kok suwe runningnya. Nah, nih, banyak data, misal kita isi 4 gitu ya. Nah, kayak tadi ya, bilangan kesekian, kesekian, kesekian ini, berarti dia akan muncul 4 kali sesuai perulangan. Nah, cuman gini aja, data yang telah urut muncul begini. Nah, makanya kalian adalah penguatannya di form. Jadi, kalau program berhasil, munculnya seperti tadi. Nanti selepas ini, tetap ya akan saya posting di GCR untuk Anda mengumpulkan tugasnya dikumpulkan hari ini sebelum Anda pulang. Jadi silakan dikerjakan omong Anda sekarang di lab. Sebelum pulang tugasnya harus selesai dulu, harus clear dulu. Oke, silakan 3 orang tercepat jika sudah berhasil nanti bisa kirim ke WhatsApp saya. Screenshot codingnya dan screenshot ininya. Atau ya tadi di foto gitu aja juga sudah cukup. Silakan ya 3 orang tercepat. Sambil Anda mengerjakan, saya pamit undur diri dulu dari Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.